Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Apa benar Mbak anak dari Ibu Fatimah? Iya benar. Ya. Di sini saya Eli, saya mahasiswa profesi dietitian dari Poltekkes Malang yang sedang PKL di rumah sakit ini. Saya di sini ingin memberikan sedikit informasi mengenai pengaturan diet yang terkait dengan penyakit Ibu Mbak. Sebelumnya Ibu Mbak keluhannya apa ya? Kata ibu itu jantungnya berdebar, kemudian nafasnya itu juga berat. Ya, Mbak tenang aja. Selama Ibu Mbak mentaati pengaturan diet yang nanti saya berikan, insya Allah keluhan-keluhannya akan segera membaik. Baik, di sini ada leaflet diabetes cafe. Di sini diet ini diperuntukkan untuk penderita diabetes mellitus dengan kelainan jantung. Jadi kan Ibu Mbak ada kelainan jantung juga. Kemudian tujuannya untuk menurunkan kadar gula mendekati normal, kan kadar gulanya tinggi. Kemudian mencapai berat badan normal. Kemudian mempertahankan keadaan tubuh optimal. Apa aja makanan yang baik dimakan? Biasanya sayur-sayuran, buah-buahan segar dalam jumlah tertentu. Nanti jumlahnya saya jelaskan di belakang. Untuk makanan yang dihindari itu di sini gula pasir, gula jawa, madu, sirup, selai, susu kental manis, kue manis, dodol, cake, kecap manis, abon manis, dendeng, kemudian makanan dalam kaleng yang serba manis-manis Mbak harus dihindari. Kemudian bumbu yang dibatasi kecap asin, petis, saus, dan penyedap rasa. Kemudian makanan yang dibatasi ada nasi, kentang, singkong, jagung, mie, bihun, ubi, dan tepung-tepungan. Kemudian ini berdasarkan perhitungan kebutuhan Ibu Mbak selama sehari itu energinya 1860 kilokalori. Kemudian proteinnya 56,7 gram, lemaknya 42 gram, dan karbohidratnya 322 gram. Itu dijabarkan di pengaturan makan pagi, siang, sama sore, sama snacknya 3 kali. Di sini makan pagi itu pukul 6.30 seperti yang diberikan di rumah sakit ini 6.30. Untuk nasinya 100 gram. 100 gram itu seberapa? Di sini ada nasi 100 gram segini ya Mbak. Kemudian dagingnya 25 gram itu separuhnya ini. Kalau ini 50 gram, jadi separuhnya ini. Tempenya 25 gram itu separuhnya ini. Ini 50, jadi separuhnya. Kemudian sayur A 100 itu segini, satu mangkok. Kemudian sayur B nya 25 gram. Nanti saya jelaskan untuk sayur A atau sayur B itu seperti apa. Kemudian untuk snacknya itu biasanya ada pisang 1 buah. Kemudian kacang hijau 25 gram itu 2 sendok makan. Kemudian untuk siangnya nasinya 100 gram Mbak, sama kayak ini tadi yang pagi. Kemudian dagingnya 50 gram satu potong ini. Tadi kan yang pagi separuhnya, sekarang yang siang itu satu potong. Untuk lauk nabatinya tidak diberikan di siang. Ini tidak ada ya Mbak ya. Kemudian sayurnya untuk sayur B itu 50, separuhnya ini. Kalau sayur A sama seperti yang tadi 100 gram segini. Untuk snacknya sama seperti yang pagi tadi, pisang 1 buah dan kacang hijau 25 atau 2 sendok makan. Kemudian yang sore ini makan sore pukul 6.30. Untuk nasinya 150 itu 1,5-nya ini. Jadi ini ditambah separuhnya ini. Kemudian dagingnya 50 itu sama kayak yang siang 50 satu potong. Kemudian tempenya juga nggak dikasih ya Mbak ya. Untuk sayur sama seperti yang siang, yaitu 100 gram sama 50. Jadi segini sama separuhnya. Kalau untuk snack malamnya pukul 9.30 itu pisang 2 buah.
Kemudian contoh menunya di sini ada, dihindari yang digoreng-goreng juga ya Mbak ya. Di sini nasi, telur ceplok, kering tempe, sambal goreng manisa. Untuk snacknya pisang kukus dan kacang hijau. Kemudian untuk siangnya nasi, ayam goreng. Kemudian ini misalkan ayam itu kulitnya juga harus dibuang dulu, nggak usah pakai kulit. Kemudian sayur asam, lalap timun, dan snacknya sama kayak yang tadi, pisang kukus sama kacang hijau. Untuk malamnya nasi, daging bumbu Bali, sayur lodeh. Untuk snacknya pisang kepok kukus boleh. Kemudian jika nanti di rumah misalkan terjadi hipoglikemi, itu dengan tanda-tanda misalkan ibu gemeter, keringat dingin kayak gitu, nanti berikan aja air teh dengan gula. Jadi 1-2 gelas. Nanti itu kondisi yang gula darahnya itu terlalu rendah. Jadi juga berbahaya, terlalu rendah juga berbahaya juga kalau terlalu tinggi. Jadi diberi air gula 1-2 gelas. Kemudian untuk prinsipnya DM ini itu 3J Mbak. Ini tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenis. Tepat jadwal itu yang tadi saya jelaskan, pagi jam 6.30, kalau siang nanti jam 12.30. Itu selalu setiap hari seperti itu. Kemudian untuk tepat jumlah tadi yang saya jelaskan, nasi 100 gram, 1 piring tadi gitu. Kalau siang 100 gram, malam 150, seperti itu. Kalau untuk tepat jenisnya tadi yang saya jelaskan, yang tidak boleh sama yang boleh dimakan. Kemudian misalkan ibu bosan dengan misal nasi, kok setiap hari nasi, bisa diganti. Ini ada daftar bahan makanan penukar, dimana kalau nasi 100 gram nanti bisa diganti dengan roti. Rotinya ini 4 buah, jadi 4 buah kayak gini. Kemudian misalkan ini dagingnya 50 gram, daging ayam, bosan terus mau telur, jadi ya telur 1 butir. Kalau yang pagi tadi kan 25, jadi ini separuh aja. Kalau tahu tempe, untuk tempenya 25, tahunya 50. Kalau ini 100 berarti separuhnya ini. Ini untuk sayuran kelompok A sama B, Mbak. Ini ada untuk A bayam, kemudian buncis, kemudian kacang panjang. Di sini ada. Mbak, nanti saya beri ini untuk dipraktekkan di rumah ya. Untuk sayur B ini di sini seperti kubis, kemudian sawi, itu masuk di sayuran kelompok B. Yang tadi kelompok A harus 100, yang kelompok B ada yang 25, ada yang 50. Jadi seperti itu untuk pengaturan dietnya. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak? Sudah cukup jelas. Ini di bawah rumah. Semoga ibunya cepat sembuh. Terima kasih. Terima kasih.